Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Nuri Nabila dengan NIM 20510501009 dari kelas perbankan syariah 4. Baik, di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis yang berjudul Perhitungan Pendapatan Nasional. Pendapatan nasional yaitu pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun atau nilai akhir dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam 1 tahun penuh. Nah, kemudian ada konsep pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu yang pertama ada produk domestik bruto, yaitu jumlah produksi barang atau jasa yang mampu dihasilkan suatu wilayah dalam waktu 1 tahun. Contohnya seperti produksi di wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, Batam, dan Kalimantan. Yang kedua, produk itu nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau warga negara atau penduduk tersebut yang menghasilkan di luar negeri. Contohnya si A orang Indonesia dan mempunyai penghasilan di Indonesia. Kemudian si A juga orang Indonesia yang mempunyai penghasilan di luar negeri. Lalu persamaan yang berlaku pada pendapatan dalam negeri ditambah pendapatan WNI di luar negeri dikurangi oleh pendapatan asing. Selanjutnya yaitu produk nasional neto. Produk nasional neto adalah produk nasional kotor yang dikurangi oleh penyusutan barang modal. Pendapatan nasional neto, pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Pendapatan perseorangan, pendapatan yang diterima oleh setiap masyarakat termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Contohnya itu seperti gaji. Kemudian disposable income. Disposable income yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan atau pendapatan yang sudah bisa dimanfaatkan untuk membeli barang ataupun yang menjadi tabungan atau investasi. Selanjutnya, manfaat-manfaat perhitungan pendapatan negara itu ada 3. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Dan yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Nah, selanjutnya ada metode pendekatan produksi, yaitu menggunakan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha baik BUMN maupun UMKM negara pada waktu 1 tahun. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan, kita dapat menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Yang ketiga, metode pendapatan pengeluaran, dengan kita bisa mencarinya dengan menjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada waktu tertentu. Yang keempat, pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Pendapatan nasional itu harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Dan terakhir, sumber-sumber pendapatan nasional dalam Islam. Yang pertama yaitu walimah atau harta perang, harta yang didapat ketika untuk memenangkan perang. Yang kedua, sodako. Yang ketiga, infak. Yang keempat, zakat. Yang kelima, urs. Yang keenam, jiyazah. Ketujuh, khoroj. Kedelapan, pajak, tambang, dan harta karun. Dan yang kesembilan, harta wakaf. Sekian dari tanggapan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.